Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, jumpa kembali dengan saya Hendro Saki dalam program acara Hasbi Hendro Saki Bicara. Baik, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Sesuai dengan tema kita akan mengangkat tentang layanan WA Curhat yang diselenggarakan oleh Polresta Banda Aceh. Dan kebetulan alhamdulillah bersama kita di studio telah hadir langsung Pak Kapolres, Bapak Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli. Assalamualaikum, apa kabar nih Pak Kapolres? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat Bang Hendro, mudah-mudahan Bang Hendro juga sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Kapolres, itu sebenarnya layanan WA Curhat itu apa sih? Kok bisa muncul gagasan atau penyelenggaraan layanan WA Curhat itu? Jadi begini, jadi awal mula dibuatnya WA Curhat itu ketika kami dilantik menjadi Kapolresta Banda Aceh pada tanggal 5 Januari 2023. Kami berangkat dari visinya Bapak Kapolri, yaitu presisi. Apa itu presisi? Prediktif, kemudian responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Nah, tentunya berangkat dari sini untuk memprediksi keamanan, ketertiban masyarakat dalam kami melaksanakan tugas pokok kami, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, perlu data yang besar, big data, kita perlu. Jadi yang dilakukan selama ini ada data yang biasa kita lakukan analisa dan evaluasi, yaitu laporan masyarakat yang resmi datang ke Polresta, gitu, Pak, ya ke SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, maupun ke polsek-polsek jajaran. Nah, itu satu. Nah, kemudian yang kedua, kami berpikir isu-isu di masyarakat ini penting kita tangkap. Ya, isu apa kebutuhan mereka saat ini. Nah, oleh karena itu kami berpikir untuk membuat sebuah layanan yang membuat masyarakat dengan cepat dapat memberikan menyampaikan keluhannya, memberikan saran maupun masukan. Nah, inilah ide kami itu membuat WA Curhat. Kemudian yang kedua adalah responsibilitas. Nah, ini visi dari Bapak Kapolri, tentunya untuk merespon keluhan masyarakat perlu layanan yang cepat juga. Iya. Dan hasil kami diskusi dengan pejabat utama di Polresta Banda Aceh, bahwa layanan yang paling cepat itu adalah dan umum dipakai orang itu adalah WA. Sehingga dari hasil diskusi kami simpulkan coba bagaimana kita mengembangkan layanan WA Curhat ini. Artinya semua masyarakat bisa memberikan keluhan. Itu HP-nya Bapak yang pegang langsung tuh, Pak? Oh enggak, itu yang operator. Saya pakai HP saya sendiri. Nah, itu seperti itu. Artinya untuk mempercepat respon kita terhadap keluhan maupun penyampaian hal-hal dari masyarakat. Iya. Nanti akan kami jelaskan contoh-contohnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah transparansi berkeadilan. Ini mungkin lebih pada penegakan hukum. Dan kami berencana selain WA Curhat itu untuk keluar, untuk secara umum maksud kami juga mencoba membuat WA Curhat yang lebih spesifik. Karena kami sebelum menjabat Kapolresta Banda Aceh itu sebagai Kabid Propam Polda Aceh, dari hasil analisa dan evaluasi kami, hampir mencapai 70% keluhan masyarakat itu terkait dengan penegakan hukum. Nah, penegakan hukum terkait juga salah satunya adalah bagaimana perkembangan kasus-kasus yang mereka laporkan. Nah, kemarin saya sudah sampaikan ke Kasareskrim, tolong ini ada membuat semacam layanan agar setiap pelapor itu tahu posisi kasusnya sudah sampai di mana. Apabila ada kendala, itu disampaikan melalui layanan itu. Betul. Istilahnya itu kayak kita ini, Pak. Kita mengirimkan barang. Iya, betul. Kan kita kan bisa track, oh ini udah sampai sini jam sekian, udah sampai sini. Betul. Ya, lewat JNE misalnya. Jadi ada kepastian bagi pelapor. Itu menarik itu, Pak. Ya, itu itu bagus. Ini dalam proses khusus reskrim karena kan hampir 70% keluhan masyarakat dalam penegakan hukum yang mudah-mudahan di bulan depan
ini bisa kami launching dan kemudian mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat. Itulah kira-kira kenapa kami membuat WA curhat Kapolresta Banda Aceh, Bang Hendro. Iya. Nah, dari laporan yang masuk itu yang menonjol apa gitu Pak? Misalnya ada nggak yang namanya curhat, yang misalnya persoalan rumah tangga juga dicurhatin. Iya. Jadi dari hasil analisa dan evaluasi kami, jadi WA curhat itu efektifnya berjalan itu di akhir bulan Januari. Kemudian hasil evaluasi kami dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli itu ada sebanyak 64 laporan. 64 laporan. Ya, 64 laporan. Dan dari 64 laporan itu hasil evaluasi kami itu keluhan masyarakat terkait dengan masalah-masalah sosial. Masalah sosial. Masalah sosial ini contohnya seperti apa? Contohnya terganggunya warga karena knalpot bising. Contohnya pada saat bulan Ramadan yang lalu. Iya. Mereka habis sahur atau setelah taraweh itu menggunakan knalpot bising anak-anak kita, kemudian sangat mengganggu kenyamanan dalam beribadah. Itu contohnya. Kemudian yang kedua contohnya lagi adalah tunawisma yang berada di pinggiran kali, ya kan, yang diduga ya mungkin melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Betul. Nah, itu seperti itu. Kemudian anak-anak pang dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya masalah-masalah pada umumnya lebih dari 50% yang disampaikan oleh warga itu terkait dengan masalah-masalah sosial di masyarakat. Iya. Hanya 64 laporan. 64 Jadi ya kalau kita artinya sangat sedikit Pak. Ini sebenarnya ada pandangan gini Pak. Ini pandangan beberapa pandangan masyarakat ya. Masyarakat tuh malas lapor polisi. Yang pertama urusannya ribet, nanti keluar uang. Itu berkembang Pak. Itu bisa Bapak bantah nggak itu pandangan-pandangan seperti itu biar masyarakat yakin bahwa ya kalau ada masalah ya lapor polisi. Ini berkembang sekali Pak. Kalau kita perhatikan komen-komen di media sosial, kita datang ke polisi, kita lapor ya nggak, masalah nggak selesai, uang udah keluar. Nah itu seperti apa tuh Pak? Justru karena itu Bang Hendro, kami membangun WA curhat itu, artinya mereka tanpa ke kantor polisi, tanpa berinteraksi langsung dengan polisi, mereka bisa menyampaikan keluhannya. Nah itu justru itu. Jadi kan begini Bang Hendro, jadi kita ada beberapa macam layanan. Pertama, kalau mereka sifatnya mendadak, ya kan mendadak misalnya itu bisa menelpon ke nomor 110. Dia tekan layanan di darurat layanan darurat untuk menyampaikan itu. Kemudian yang kedua, bisa langsung datang ke kantor polisi, yaitu di sentra pelayanan kepolisian terpadu. Nah, tidak semua orang itu nyaman bisa langsung ke kantor polisi. Contohnya adalah ketika melaporkan terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Nah, tentu ada ruang kosong di sini. Bagaimana masyarakat bisa melaporkan terkait hal-hal seperti itu? Misalnya ada tetangganya diduga untuk menyalahgunakan narkoba. Nah, itu dia laporkan melalui WA curhat ini. Nah, justru itu Bang, untuk mengeliminir terkait dengan ya pandangan-pandangan negatif selama ini, justru ini kami luncurkan. Iya betul, karena juga ada pandangan gini Pak Kapolres. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, moto Polri kan presisi. Presisi itu kan adanya responsif juga gitu kan. Nah sekarang itu udah jadi bahan ulok-ulokan di media sosial juga sering kita lihat. Ini polisi kalau nggak viral nggak respon. Itu gimana tanggapannya? Ya viral dulu baru direspon. Ya, jadi justru itu kami itu membuka saluran Bang. Ya, membuka saluran itu biar masyarakat itu ada saluran untuk menyampaikan unek-uneknya. Iya. Justru kalau misalnya kita nggak membuka saluran ini, akhirnya yang terjadi selama ini no justice no viral itu yang disampaikan. No justice no viral. No viral no justice. Artinya kita perlu membuka ruang itu. Itulah kami menangkap itu. Justru kami buka saluran ini. Dan kami pastikan bahwa setiap aduan masyarakat, laporan masyarakat melalui WA curhat kami itu akan direspon. Baik itu langsung menjadi tanggung jawab kami. Contohnya adalah terkait dengan laporan penyalahgunaan narkoba maupun masalah-masalah sosial.
kami respon dulu. Bahkan terakhir Bang, ada warga di Kecamatan Ulekaring, itu ada monyet yang lepas. Iya, monyet lepas. Padahal itu urusan BKSDA tuh. Nah itu mau, tapi dari WA curhat itu disampaikan, Pak, minta tolong dong Pak, ini. Ya mau nggak mau kami datang. Polisi juga ngurusin itu gitu, juga. Pak. Nah, kami menangkap apa keluhan masyarakat selagi kami bisa, sambil kami menunggu koordinasi dengan stakeholder yang ada, ya kami datang dulu. Jadi ada rasa kenyamanan oleh masyarakat yang melapor. Nah itu, walaupun hanya misalnya seperti tadi saya sampaikan, monyet yang lepas. Karena monyet itu katanya sudah masuk ke dapur untuk mencari makan. Tapi kami respon, dan alhamdulillah terakhir bisa ditangkap oleh anggota kami, kemudian kami serahkan ke BKSDA. Alhamdulillah. Nah ini dari 64 laporan yang disampaikan masyarakat lewat layanan WA curhat itu semua selesai Pak? Selesai semua. Jadi tidak ada. Contoh bahkan ini kami sangat terbantu dengan WA curhat ini. Contohnya begini, Bang Hendro. Beberapa waktu lalu kita mendapatkan informasi dari WA curhat adanya bakal ada tawuran antara anak-anak muda, ya kan? Dari hasil kami investigasi dan ke TKP, akhirnya kita amankan itu sebanyak 5 orang. 5 orang anak-anak SMP dan SMA. Nah, dari situ kami kembangkan. Ternyata kelima anak ini mengakui pada saat pemeriksaan mereka masuk di dalam geng-geng motor. Benar. Nah, geng-geng motor itu, dan kemudian mereka menyampaikan siapa-siapa aja geng motor itu. Siapa itu? Nah, dari data tersebut itu Bang, anak-anak itu hasil pendataan kami itu terakhir itu ada sebanyak 87 anak-anak yang tersebar di wilayah hukum Polresta Banda Aceh. Apa yang kami lakukan Bang? Yang kami lakukan, data tersebut kami sampaikan kepada Kapolsek, dan kami minta Kapolsek menggandeng dengan Muspika memanggil anak-anak ini dengan melibatkan kecik Gampung, tokoh-tokoh masyarakat Gampung, termasuk orang tuanya. Nah, kemudian setelah didalami, ada beberapa anak-anak ini sudah menyiapkan senjata tajam, dan senjata emang siap untuk tawuran. Nah, jadi WA curhat ini sangat bermanfaat, tidak hanya kepada masyarakat, kepada kami juga sangat bermanfaat. Iya, Artinya deteksi dini Pak, itu yang prediktif yang disampaikan tadi di awal itu Bang. Iya. Jadi itu. Baik, saudaraku sebangsa dan tanah air, nanti dalam tayangan video ini kita juga akan menayangkan nomor WA curhatnya Pak Kapolres. Jadi jika nanti saudaraku sebangsa dan tanah air mendapatkan persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang beredar di masyarakat, bisa langsung me-WA ke nomor yang nanti akan kita tayangkan. Baik, kembali lagi nih Pak Kapolres. Ini tadi ada titipan pertanyaan ketika kita sudah memposting terkait dengan acara kita ini. Ada titipan pertanyaan dari salah satu netizen. Ini hal yang paling banyak dikeluhkan masyarakat terkait dengan layanan kepolisian kan fungsi lalu lintas nih Pak. Iya. Jadi banyak warga yang mengeluh. Kenapa? Karena memang fungsi layanan itu yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat kan, apalagi di kota Banda Aceh gitu. Jadi banyak masyarakat yang sekarang belakangan hari ini tuh mengeluhkan soal istilahnya polisi kejar pemotor itu Pak. Banyak polisi lalu lintas mengejar pemotor. Kita nggak tahu apakah itu dari Polda atau Direktorat atau dari Banda Aceh, tapi dalam prakteknya banyak dikejar yang tidak pakai helm mungkin atau melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi ya mereka mengatakan umumnya memilih penyelesaian di tempat. Itu gimana tuh? Jadi begini. Jadi memang beberapa waktu lalu penggunaan tilang manual itu sempat berhenti beberapa bulan. Kemudian di sekitar bulan Juli, penggunaan tilang itu sudah dilakukan kembali. Nah, saya sudah sampaikan ke Kasat Lantas maupun rekan-rekan anggota lalu lintas bahwa penggunaan tilang manual ini bertahap, karena ada sekian lama itu tanpa ada penindakan sama sekali menggunakan tilang manual, hanya menggunakan etle. Nah, tentunya ini perlu masa transisi.
Cuman faktanya di lapangan ini Bang, faktanya di lapangan eh, salah satu efek tidak digunakannya tilang manual itu memang ketertiban lalu lintas masyarakat itu cukup drastis menurun. Nah, mungkin karena ini sudah dilakukan lagi tilang manual tersebut, ini membuat efek kejut di masyarakat. Nah, efek kejut masyarakat ya mungkin jadi persepsinya bahwa polisi cari-cari kesalahan. Jadi pada dasarnya begini, kalau kita berkaca sebagaimana yang kemarin itu kalau nggak salah terjadi di Tangerang ya, di Tangerang, bagaimana sepeda-sepeda motor itu melawan arah, kemudian ditabrak oleh truk dan korbannya kan banyak Bang. Nah, ini kan kita harus melakukan tindakan Bang. Kalau kami membiarkan itu, membiarkan itu, kami tidak melakukan penindakan ketika terjadi kecelakaan, maka kami salah Bang. Nah, jadi yang dimaksud dikejar-kejar itu adalah mungkin ya di lapangan ini ketika ada pelanggar yang contohnya melawan arus. Ini mau nggak mau harus ditindak Bang. Iya. Kenapa? Karena membahayakan dirinya dan membahayakan pengguna orang lain. Ya kalau ketika tidak terjadi apa-apa, tapi begitu terjadi apa-apa, kan ribut semuanya. Nah itu seperti itu. Terus yang kedua, yang kami tekankan itu adalah terkait dengan pelanggaran-pelanggaran kasat mata. Contohnya penggunaan helm. Itu sangat mutlak Bang, penggunaan helm itu sangat penting. Karena apalagi kita nih di Aceh, syariah Islam. Artinya secara kacamata agama, melindungi diri itu adalah wajib. Dan salah satu melindungi diri adalah wajib itu memakai helm bagi pengguna roda 2. Nah itu, jadi artinya lalu lintas di Kota Banda Aceh ini adalah cermin dari masyarakatnya. Kalau kita jauh lebih dalam, kita bisa melihat bahwa cerminan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Itu Bang. Ya, tapi kan tidak menutup kemungkinan bahwa yang namanya oknum-oknum itu juga akan selalu seperti itu Pak. Nah itu di layanan WA Curat ini warga boleh nggak Pak bisa mendapatkan oknum? Boleh. Justru justru saya sangat berterima kasih kalau ada yang mau melaporkan begini. Itulah kenapa kami buka WA Curhat ini seluas-luasnya kepada masyarakat. Identitasnya dirahasiakan. Identitasnya dirahasiakan, saya pastikan. Dan setiap laporan itu tidak akan berefek apapun terhadap pelapor. Itu saya pastikan. Justru apa yang kita fokus dengan apa yang dilaporkan, apakah benar, ataukah kalau memang benar, kami pasti akan tindak lanjuti. Ini penting juga Bang, kami harus melakukan klarifikasi dan verifikasi. Betul. Karena kalau kami biarkan apa-apa terus kami melakukan tindakan, ini bisa menjadi ajang fitnah WA Curhat ini. Benar. Nah, ini skema penyelesaiannya biasanya gimana Pak layanan WA Curhat ini? Maksudnya apakah polisinya jemput bola atau masyarakatnya setelah WA baru lapor atau gimana? Begini, kita implementasi di lapangan aja Bang ya. Implementasi di lapangan. Ini contoh ya, ada penyalahgunaan narkoba. Pak, itu tiap malam jam 2 pagi sampai subuh, tetangga saya di daerah ini alamatnya ini. Diduga itu kayaknya pakai sabu itu Pak. Nah itu kan masuk ke kami dan direspon sama operator, ya kami sudah menerima laporan Bapak Ibu, kami akan tindak lanjuti. Nah seperti penyalahgunaan narkoba, kita nggak bisa langsung Bang, tiba-tiba langsung ke sana nangkap, itu nggak bisa. Tetap harus ada teknik dan taktik penyidikan dan penyelidikan di situ. Nah ini membutuhkan waktu. Artinya kalau memang sudah memungkinkan, misalnya seminggu, 2 minggu, dan kita sudah pastikan memang benar, sehingga kita melakukan upaya paksa. Contohnya adalah penggerebekan, ya kan, penggeledahan. Kalau memang didapatkan, kita bawa ke kantor. Nah, hasil tindakan dari anggota kami ini, kami sampaikan lagi kepada pelapor. Kami sampaikan bahwa pada tanggal sekian ini anggota kami, tapi tidak detail Bang ya, karena ini kan menyangkut dengan penyidikan, tidak semua. Artinya bahwa laporan Bapak Ibu pada saat tanggal sekian itu sudah ditindaklanjuti oleh anggota kami dengan menangkap ini. Nah, itu seperti itu. Nah, ini juga banyak
yang terjadi di lapangan ini Pak Kapolres terkait dengan pelayanan kepolisian ya. Ya misalnya wilayah hukum Polresta Banda Aceh itu kan termasuk sebagian juga di Aceh Besar ya. Jadi kadang-kadang pelayanan kepolisian salah satunya warga ini kadang-kadang hilang dompet lah, hilang ATM lah. Itu kan diwajibkan mengurus surat keterangan hilang dari Polsek. Nah kadang-kadang itu masih ditemukan praktek-praktek bayar. Kadang-kadang bayar 20.000, 50.000. Dan ini banyak sekali yang melaporkan juga sama kita. Cuma kita kan nggak bisa, karena itu bisa jadi fitnah, bisa jadi fakta. Tapi kan itu keluhan kan Pak Kapolres selaku pimpinan kan harus merespon itu. Jadi begini Bang, jadi WA curhat ini bukan hanya untuk melaporkan keluhan-keluhan yang dirasakan oleh masyarakat, tetapi di situ juga ada layanan kepolisian kami. Jadi kalau Abang men-save nomor kami di 0823 1685 1998, di situ ada menu-menunya. Jadi di situ misalnya ada menu SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, ada menu SKCK, ada menu SIM. Nah, kemudian misalnya kayak Abang bilang tadi bahwa terkait dengan laporan kehilangan, itu kan adanya di SPKT, tekan di situ. Nah, bagaimana prosesnya, mekanismenya dalam pelayanan mendapatkan laporan kehilangan. Nah, di situ juga ada biayanya. Nah, kalau ada biayanya, kalau memang ada biaya, contohnya SKCK dan tapi kalau misalnya kehilangan itu tidak dibayar, tidak dipungut biaya. Nah itu seperti itu. Jadi kami sudah coba sosialisasikan melalui WA curhat kami ini kepada masyarakat. Nah tentunya masyarakat bisa melihat di situ, kemudian kalau tidak sesuai dengan apa yang sudah disampaikan di dalam WA curhat itu, bisa melaporkan di WA curhat tersebut juga. Ada layanan aduannya. Layanan aduannya ada juga, Pak. Betul. Artinya kalau masih ada pungli di jajaran Polsek terkait dengan itu bisa juga lapor ke situ. Nah itu. Jadi di situ kami menginformasikan layanan-layanan kepolisian, tapi di balik itu kami membuka diri juga melalui WA curhat itu kami bisa diberikan masukan ketika terjadi pelanggaran mungkin di situ ya. Mungkin kok tidak sesuai, itu silakan. Justru kami senang kalau misalnya itu disampaikan kepada kami. Ini bahan evaluasi kami untuk memperbaiki diri. Iya, gitu, benar. Ya, yang sulit kan ketika hanya isu-isu. Nah, hanya isu-isu kami penting itu disampaikan di WA curhat tersebut, sehingga akan kami klarifikasi dan verifikasi. Kalau memang itu terbukti, akan kami sampaikan kepada pelapor itu bahwa yang ibu laporkan itu benar, dan akan kami sampaikan kepada pelapor tersebut. Kemudian tindakan kami, contohnya terjadi di situ pelanggaran disiplin, terjadi pelanggaran kode etik, kami akan sampaikan bahwa yang ibu laporkan ini sudah diproses disiplin, dan kemudian nanti sekiranya sudah ada putusan, kami akan menyampaikan kembali kepada pelapor itu. Iya. Pak Kapolres, ini kan kalau kita bicara tentang penegakan hukum, kita bicara tentang pelayanan kepolisian terkait dengan masyarakat, dan juga dampak dari WA curhat ini yang ini membantu tugas-tugas kepolisian dalam mengumpulkan informasi dan juga pengaduan masyarakat, Dumas. Tapi kan sejak diluncurkan layanan WA curhat ini sepertinya kan belum tersosialisasi dengan baik, sehingga masyarakat kan belum banyak yang tahu nih, ini kalau ada masalah siapa yang laporin, lapor Kapolres atau kemana, atau ke Polsek. Jadi kan ini juga penting Pak Kapolres kan untuk melibatkan semua pihak agar layanan ini bisa lebih efektif, bisa lebih masif sosialisasinya. Itulah Bang Hendro, kenapa saya datang ke sini. Saya tuh kepingin WA curhat saya itu memang tersosialisasi dengan baik di masyarakat. Karena kami sudah coba berbagai cara. Kami memasang WA curhat di Videotron. Kemudian kami juga cantumkan itu di koran. Betul. Ya, walaupun nggak khusus begitu ya. Artinya di situ kan ada beberapa kegiatan. Ya kan, contohnya pada saat yang lalu itu
tentang kegiatan HUT dalam rangka HUT Poluan. Nah, di situ disinggung terkait dengan WA curhat kami. Itu kami sudah coba sosialisasikan. Nah, inilah kenapa kami datang ini juga. Kami mohon dan bisa Bang Hendro ini mensosialisasikan ke masyarakat. Iya. Nah, itu. Iya. Baik, jadi saudaraku bangsa dan tanah air, seperti yang tadi saya sampaikan, harapannya inovasi, salah satu inovasi yang dilakukan Pak Kapolres ini lewat layanan WA curhat ini bisa memberikan kenyamanan, bisa memberikan kepastian hukum lah terhadap laporan-laporan yang ada. Nah, Pak Kapolres, selain layanan WA curhat kan polisi juga melakukan upaya-upaya laporan lainnya. Itu kalau kasus-kasus wilayah hukum Polresta Banda Aceh itu yang paling banyak itu apa, Pak? Itu untuk yang paling banyak selama kita analisa dan evaluasi semester ini itu didominasi dengan pencurian. Ya, pencurian itu macam-macam. Ada pencurian kendaraan bermotor, ada pencurian dengan pemberatan. Nah, jadi didominasi dengan pencurian. Kemudian untuk kejahatan-kejahatan lain seperti itu lebih kepada kenakalan remaja yang tadi saya singgung di depan. Jadi kenakalan remaja itu seperti ya balap-balap liar, kemudian masuk-masuk geng motor untuk eksis, kemudian ya nongkrong sampai pagi. Betul. Dan sebagainya. Nah, itu. Ya memang kalau kita track dari perkembangan situasi keamanan, ketertiban, ini kan dampak dari narkoba, Pak ya. Dampak dari narkoba bahwa kemudian mendorong orang-orang melakukan tindakan-tindakan pencurian. Karena memang selama saya tinggal di Aceh ini kasus-kasus seperti ini dulu kita waktu mahasiswa sangat jarang. Tapi ketika penggunaan narkoba semakin masif, orang miskin yang juga pakai narkoba, terakhir ketika nggak punya uang, mereka mencuri. Nah, itu di kampung saya sendiri, termasuk saya, Pak ya, saya udah pernah kehilangan. Sudah kehilangan TV hilang, sampai tabung lah dicuri, Pak. Nah, itu kan artinya harus ada langkah-langkah yang preventif, Pak ya, langkah-langkah preventif dan juga langkah-langkah yang berupa tindakan-tindakan agar dampak narkoba ini bisa diminimalisir lah. Nah, ini kalau di Kota Banda Aceh seperti apa? Betul, Bang. Jadi walaupun narkoba itu kalau laporan polisinya itu cukup banyak juga. Tapi yang memprihatinkan adalah terkadang satu laporan polisi itu tersangkanya itu bisa 4-5 orang. Pada akhirnya tahanan di rumah tahanan Polresta Banda Aceh itu 70% sampai 80% itu tahanan narkoba. Nah, kami itu saya selalu menyampaikan ini kepada Kasat Narkoba untuk kegiatan-kegiatan penegakan hukum itu memang penting. Betul. Tapi itu tidak menyelesaikan persoalan, saya bilang. Akhirnya kemarin itu di bulan lalu kami membuat satu model, ya ini juga memang ada quick win Pak Kapolri, yaitu Kampung Bebas Narkoba. Nah, kami coba itu di Gampung Lampulo, Kecamatan Kuta Alam. Kami sudah launching itu bulan kemarin ya, kami sudah launching. Nah, di situ pada prinsipnya kami melibatkan masyarakat setempat, baik itu tokoh masyarakat, pemuda-pemuda di situ untuk peduli dengan gampungnya dalam mencegah dan meminimalisir peredaran narkoba dan kalau bisa dihilangkan. Betul. Nah, ini sudah kami coba. Ini sedang berjalan. Mudah-mudahan dengan kami mengikut sertakan masyarakat, kepedulian masyarakat terhadap gampungnya, mudah-mudahan kalau ini berhasil, ini akan kami jadikan role model untuk di desa-desa
lainnya. Direplikasi gitu. Direplikasi. Jadi nanti kami kan punya data. Gampung mana yang memang tinggi angka peredaran narkoba. Nah, di situ kami akan intervensi dengan selain intervensi dengan penegakan hukum, kami juga akan intervensi dengan kegiatan-kegiatan preemptif. Ya sosialisasi, edukasi maupun preventif. Kami bikin kawasan kampung bebas narkoba. Iya, benar. Nah, mudah-mudahan hal ini membantu menekan ya, sekurang-kurangnya menekan atau membatasi ruang gerak dari pengedar-pengedar narkoba ini. Iya, betul. Memang penting sekali Pak Kapolresnya bahwa untuk pemberantasan narkoba ini tidak bisa hanya tugas kepolisian, tapi melibatkan peran aktif masyarakat. Ini kan harus bersama-sama lah. Betul. Karena memang ya di kampung saya itulah Pak, di kampung saya itu juga banyak sekali pemakai narkoba, tapi masyarakat kan kurang respon, kurang peduli, dan ini juga menyebabkan ya kadang-kadang masyarakat mau lapor ada pemakai atau ada kegiatan-kegiatan yang kayak narkoba, males nanti berurusan dengan bandarnya, berurusan dengan ini, itu kan jadi persoalan. Itu kan penting sekali bahwa ada kepastian keamanan, jaminan hukum terhadap para. Nah, betul Bang. Jadi terkait dengan tema kita, jadi dari 64 laporan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli, itu ada sebanyak 9 laporan terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Nah, dari 9 laporan masyarakat, ya, itu 6 bisa kita tindak lanjuti dan terbukti dan diproses hukum, Bang. Dari 9 itu. Memang ada yang 3 ketika kita melakukan pendalaman tidak ditemukan bukti yang cukup, sehingga artinya kita tidak bisa memaksakan. Nah, artinya ini salah satu kalau Bang Hendro nanya tentang bagaimana penanganan terhadap narkoba ini, ya salah satunya di WA curhat ini. Kami jamin siapa yang melaporkan itu akan rahasia dan kami lindungi. Ya, itu jadi menarik masyarakat, saudaraku sebangsa dan setanah air, warga Aceh sekitarnya, bahwa kita sadari bahwa tingkat prevalensi pengguna narkoba di Aceh itu sangat tinggi. Jadi terkhusus di kota Banda Aceh juga ini menjadi persoalan. Jadi warga yang melihat adanya transaksi narkoba, masyarakat yang melihat ada para pengguna narkoba itu bisa lapor ke layanan curhat. Nanti akan direspon oleh Pak Kapolres dan Pak Kapolres menjamin kerahasiaan pelapor. Itu yang paling penting. Baik, Pak Kapolres, ini menarik sekali. Semoga harapan kita ini layanan WA curhat ini bisa menjadi salah satu role model yang ini juga bisa diterapkan di banyak kepolisian lainnya. Karena memang salah satu kendala dalam tugas-tugas kepolisian ini kan nggak ada saluran, Pak. Betul. Kita nggak punya saluran. Ini masyarakat menghadapi masalah, nanti kita kemalingan ini mau lapor, nanti lapor sebentar, udah minta duit, barang nggak balik, kita habis waktu. Jadi saluran ini penting. Ini saya pikir ini satu terobosan yang luar biasa yang dibuat oleh Pak Kapolres. Harapannya ini bisa berkembang, jadi masyarakat juga bisa secara aktif, Pak, ya. Karena kan keaktifan masyarakat menggunakan layanan ini kan akan semakin memperluas cakupan pelayanan tugas-tugas kepolisian yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh. Nah, mungkin yang terakhir ini Pak Kapolres, ada yang ingin sampaikan kepada masyarakat di wilayah hukum Polresta Banda Aceh? Iya. Kami menyampaikan kepada masyarakat seluruhnya, jadi gunakanlah layanan ini. WA curhat Kapolresta Banda Aceh di nomor 0823 1685 1998 untuk menyampaikan aspirasi dari warga, maupun jika melihat, menemukan ada pelanggaran-pelanggaran, baik itu terkait dengan masalah-masalah sosial maupun terkait dengan kejahatan ataupun pelanggaran pidana. Nah, manfaatkan ini. Apabila menemukan atau mengetahui, bisa menyampaikan apapun itu ke WA curhat ini, dan kami jamin kerahasiaan dari Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah setiap
aduan, setiap laporan itu pasti kami tindak lanjuti. Caranya bagaimana? Setelah laporan itu masuk ke kami, kemudian kami klarifikasi dan itu benar dan kami tindak lanjuti, tindakan itu akan kami sampaikan kembali ke Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Kapolres, saudaraku sebangsa dan setanah air. Jadi jangan takut melapor. Iya. Silakan gunakan layanan WA curhat di bawah ini. Yang pasti Polresta Banda Aceh itu tidak memegang falsafah netizen, no viral, no justice. Polresta Banda Aceh akan melakukan respon terhadap seluruh laporan yang akan masuk ke WA curhat Polresta Banda Aceh. Baik, saudaraku sebangsa dan setanah air, kita akan jumpa lagi di edisi selanjutnya dengan tema-tema yang menarik. Terima kasih banyak Pak Kapolres. Sama-sama Bang Indro, makasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.